Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian tetap semangat dan sehat selalu. Nah anak-anak, hari ini alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk belajar bersama. Kali ini kita akan mempelajari muatan pelajaran IPS tema 4, subtema 2 dan 3 KD 3.3, menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, pendidikan dalam lingkup ASEAN. Video pembelajaran yang lalu kita sudah membahas kerjasama di bidang sosial, budaya, pendidikan. Hari ini kita akan mempelajari kerjasama di bidang politik, mengatasi peredaran obat terlarang, dan iptek. Sebelum memulai kegiatan hari ini, anak-anak, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat belajar anak-anak, jangan lupa dicatat. Kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang politik. Setiap negara anggota ASEAN memiliki sistem pemerintahan dan kehidupan politik yang berbeda. Akan tetapi perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk menjalin kerjasama di bidang politik. ASEAN memiliki banyak pilar kerjasama. Salah satunya di bidang politik, yaitu ASEAN Political Security Community atau disebut APSC, atau Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Pembentukan APSC bertujuan untuk mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan di ASEAN, serta mewujudkan perdamaian antar anggota ASEAN dan juga dunia. Bentuk kerjasama antar negara ASEAN di bidang politik. Meningkatkan pemerintahan yang baik dengan memajukan prinsip-prinsip demokrasi. Meningkatkan dan memajukan keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara melalui traktat persahabatan dan kerjasama. Menjamin tercapainya kebijakan pelanggaran penggunaan senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara. Membantu penyelesaian konflik antar anggota ASEAN secara damai. Menjalin hubungan dengan negara-negara di luar Asia Tenggara. Menjalin kerjasama di bidang maritim ASEAN. Melakukan perjanjian kawasan damai, bebas, netral bertujuan menciptakan kawasan Asia Tenggara yang bebas, damai, dan netral dari berbagai permasalahan negara di luar Asia Tenggara. Nah anak-anak, Indonesia seringkali memiliki peran penting dalam kerjasama ASEAN, misalnya di bidang politik. Sebagai negara yang menjunjung asas demokrasi, Indonesia mengajak anggota ASEAN lain untuk lebih demokratis terhadap bangsanya dengan melindungi hak asasi mereka sebagai penduduk. Beberapa negara seperti Myanmar, Filipina, dan Kamboja pernah mengalami konflik antar pemerintahan dengan penduduk atau antar kelompok masyarakat. Konflik tersebut kemudian menciptakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap salah satu pihak. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Indonesia mengusulkan dibentuknya Badan Hak Asasi Manusia ASEAN yang bertujuan melindungi hak asasi penduduk negara-negara ASEAN. Peran Indonesia dalam kerjasama mengatasi peredaran obat-obat terlarang. Kenampakan alam negara-negara ASEAN cenderung memiliki kesamaan. Oleh karena itu, gejala-gejala sosial yang dihadapi oleh masyarakat di negara-negara ASEAN pada umumnya relatif sama. Gejala-gejala sosial yang saat ini sedang mendapatkan perhatian yang cukup tinggi adalah tentang obat-obatan terlarang. Sampai saat ini, peredaran obat-obat terlarang menjadi kejahatan lintas negara yang harus diatasi oleh negara-negara ASEAN. Obat-obatan terlarang memiliki dampak negatif terhadap generasi muda. Generasi muda merupakan calon penerus bangsa yang akan meneruskan pemerintahan suatu negara. Jika peredaran obat terlarang tidak segera diatasi, hal ini dapat merusak generasi muda sehingga masa depan sebuah bangsa pun terancam. Indonesia pun ikut berperan dalam kerjasama memberantas peredaran obat terlarang. Kepolisian Indonesia seringkali menangkap pelaku peredaran obat terlarang yang berasal dari negara anggota ASEAN lain.
Indonesia kemudian memberikan hukuman terhadap pelaku sebagai efek jerah dan mengurangi peredaran obat terlarang di masyarakat. Negara asal pelaku pun menolong proses hukum yang dijalankan. Hal itu membuktikan bahwa negara-negara ASEAN memiliki semangat kebersamaan dan persatuan dalam memberantas kejahatan lintas negara, yaitu obat-obat terlarang. Kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau disebut IPTEK di negara-negara ASEAN memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut mendorong terjalinnya kerjasama dalam bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing dunia. Contoh kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia ASEAN yang memiliki daya saing baik secara nasional maupun internasional melalui deklarasi penguat kerjasama pendidikan yang dilaksanakan pada KTT ASEAN ke-15 tahun 2009. Yang kedua, kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN yang memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan. Kerjasama ini diwujudkan dengan pemberian bantuan kepada para ahli untuk mengembangkan berbagai temuan dan riset yang bermanfaat bagi masyarakat ASEAN dalam bidang IPTEK. Yang ketiga, kerjasama yang bertujuan untuk melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN dalam program studi mobility serta ASEAN University Network yang memberikan informasi mengenai universitas-universitas terbaik di ASEAN. Tujuan kerjasama ASEAN yang pertama yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan. Yang kedua, meningkatkan stabilitas dan perdamaian. Yang ketiga, saling membantu di bidang sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknik, dan administrasi. Berikutnya, menjalin kerjasama yang lebih efektif guna meningkatkan hasil pertanian dan industri, perluasan perdagangan, perbaikan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup rakyat dari negara-negara anggota. Berikutnya, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang terakhir, mempertahankan kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional maupun regional lainnya. Setelah kita mengetahui tujuannya, marilah kita mengetahui manfaat kerjasama ASEAN. Menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar anggota. Semakin dikenalnya budaya Indonesia oleh negara-negara ASEAN lainnya. Terciptanya kawasan yang damai, bebas, netral dari pengaruh negara lain. Meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor. Semakin luasnya pasar internasional. Pemenuhan kebutuhan dalam negeri, memperluas lapangan pekerjaan, meratanya perkembangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi ASEAN. Kerjasama Indonesia dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN memiliki tujuan dan banyak manfaatnya. Nah, anak-anak, demikianlah video pembelajaran hari ini. Semoga kalian mengerti penjelasan Ustazah. Untuk mengukur pemahaman kalian mengerjakan halaman 42, 67, 80, 104 di buku Erlangga. Nah, anak-anak, demikianlah Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan, semangat belajar.